dihadapi oleh anak remajanya. Sebab tidak jarang terjadi remaja bersikap menutup diri terhadap orang tuanya yang dianggapnya selalu ingin campur tangan, atau barangkali karena kurang adanya perhatian dan pengertian orang tuanya mengenai jiwa anak remajanya. Maka sering timbul perselisihan paham antara mereka. Perselisihan biasanya berkisar pada persoalan orang tua tidak mau mengerti kemauan remaja, dan sebaliknya remaja juga tidak mau mengikuti keinginan orang tua, yang akhirnya terjadi kerenggangan hubungan antara keduanya. Kerenggangan ini makin lama makin terasa oleh kedua belah pihak. Misalnya hubungan dalam percakapan yang semakin jarang, lalu diperoleh kesan di satu pihak para remaja merasa kemauan dan keinginannya tidak diperdulikan oleh orang tuanya, dan di pihak lain orang tua tidak mempunyai waktu yang cukup untuk memperhatikan semua kemauan dan kecenderungan anak remajanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 14 dan 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu bisa menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah. Jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu adalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Tonton, subscribe, like, and share. Tonton, subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
Alhamdulillahil fadlil azim. Nahmaduhu ta'ala ala fadlihi wa ihsanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para seluruh keluarga dan sahabat beliau. Selanjutnya, mari kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi dari segala apa yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Masa remaja merupakan masa terjadinya perubahan yang sangat cepat bagi pertumbuhan fisik seseorang yang membawa dampak terhadap perilaku dan perasaan. Gejolak perasaan bisa dialami oleh remaja berupa hal-hal seperti salah tingkah, canggung, dan kadang-kadang perasaan khawatir dan bingung. Ini perlu dimaklumi hadirin sekalian, karena masa remaja merupakan rangkaian perubahan-perubahan yang mesti dialami oleh anak muda. Tidak saja perubahan yang menyangkut diri pribadinya, tetapi juga perubahan dari luar dirinya, seperti perubahan sikap orang tua, sikap anggota keluarga, sikap keluarga orang lain, sikap guru, dan sikap masyarakat terhadap mereka. Sehingga sering menyebabkan munculnya keluhan-keluhan, khususnya tentang hubungan antara remaja dengan orang tuanya. Kebanyakan orang tua mengeluh mengenai perubahan sikap dan perilaku anak remajanya itu, berkaitan dengan masalah sopan santun dan etika sosial. Misalnya, seorang anak sebelum memasuki masa remaja, kehidupannya begitu teratur dan selalu mematuhi nasihat-nasihat orang tuanya. Namun setelah remaja, terasa sekali tindak tanduknya cenderung melecehkan nilai-nilai kesopanan. Anak yang semula begitu sopan, setelah remaja berubah menjadi banyak tingkah. Anak yang tadinya penurut, berubah sikap dan perilakunya menjadi seenaknya sendiri. Anak yang dari kecil telah dibiasakan bagaimana menyapa orang lain dan hormat kepada orang tua,
kini seakan-akan tidak peduli lagi terhadap sopan santun seperti itu. Sebenarnya hadirin sekalian, bukan saja di kota-kota besar muncul keluhan semacam itu, melainkan hampir di semua tempat orang tua menghadapi problem anak remajanya. Sampai-sampai di kalangan orang tua sering mengungkapkan keheranannya, kalau pada zaman mereka masih muda dulu, jarang ada keluhan mengenai tingkah laku mereka, tetapi sangat berbeda dengan remaja masa kini. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebenarnya dalam permasalahan ini dapat dikatakan bahwa semua remaja pasti pernah mengalami persoalan, baik persoalan yang sederhana maupun persoalan yang rumit. Namun sayangnya, kebanyakan remaja lebih senang mencari pertolongan pemecahannya kepada kawan sebayanya daripada mengadu kepada orang tua atau minta nasihat orang dewasa lainnya. Padahal kawannya tersebut yang diminta bantuan itu masih repot sendiri menghadapi persoalan pribadi mereka masing-masing. Memang orang tua seringkali mengalami kesulitan untuk mengetahui persoalan yang dihadapi oleh anak remajanya. Sebab tidak jarang terjadi remaja bersikap menutup diri terhadap orang tuanya yang dianggapnya selalu ingin campur tangan, atau barangkali karena kurang adanya perhatian dan pengertian orang tuanya mengenai jiwa anak remajanya, maka sering timbul perselisihan paham antara mereka. Perselisihan biasanya berkisar pada persoalan orang tua tidak mau mengerti kemauan remaja, dan sebaliknya remaja juga tidak mau mengikuti keinginan orang tua, yang akhirnya terjadi kerenggangan hubungan antara keduanya. Kerenggangan ini makin lama makin terasa oleh kedua belah pihak. Misalnya hubungan dalam percakapan yang semakin jarang, lalu diperoleh kesan di satu pihak para remaja merasa kemauan dan keinginannya tidak diperdulikan oleh orang tuanya, dan di pihak lain orang tua tidak mempunyai waktu yang cukup untuk memperhatikan semua kemauan dan kecenderungan anak remajanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 14 dan 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu bisa menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah. Jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu adalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, orang tua perlu selalu mengadakan pendekatan yang sebaik-baiknya terhadap anak remajanya. Para orang tua hendaknya bersikap bijaksana dan toleran terhadap perubahan-perubahan sikap dan perilaku yang dialami oleh anak remajanya. Orang tua perlu menunjukkan sikap kasih sayang dan penuh pengertian dalam mengatasi masalah anak remajanya. Orang tua sedapat mungkin menunjukkan sikap bersahabat dan akrab dengan anak remajanya, supaya dapat memberikan rasa nyaman dan betah di rumah bagi mereka. Di samping itu, hadirin sekalian, orang tua mau mempunyai kesabaran dalam menghadapi perubahan tingkah laku mereka, dan jangan sekali-kali berputus asa dalam membimbing dan mengarahkannya. Namun demikian, yang lebih penting dari semua itu adalah orang tua
mau menitik beratkan pendidikan agama, pendidikan akhlakul karimah, akhlak yang mulia dalam membentuk kepribadian anak remajanya. Karena remaja yang memperoleh pendidikan agama sejak kecil akan mampu meredam gejolak jiwa yang mereka alami, serta akan senantiasa mampu mengendalikan diri. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk mengenalkan agama kepada anak-anak sejak dini. Untuk itu, hendaknya orang tua menyediakan waktu yang cukup untuk memperhatikan pendidikan agama terhadap anak-anaknya dan memberi contoh-contoh pengamalannya. Sebab orang tua mempunyai pengaruh yang besar dalam proses pembentukan pribadi remaja melalui keteladanannya dalam mengamalkan ajaran agama Islam sehari-hari. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebelum akhir khutbah ini akan saya sampaikan beberapa kesimpulan dan saran tentang bagaimana hubungan orang tua dengan anak remajanya sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama Islam agar terjalin keharmonisan antara orang tua dan anak remajanya. Yang pertama, perlunya orang tua berpandangan bijaksana terhadap kaum remaja, bahwa anak remaja meskipun usia mereka belum dapat dikatakan dewasa, tetapi mereka juga tidak boleh lagi dianggap sebagai kanak-kanak. Sebaliknya di pihak remaja, mereka perlu mempersiapkan diri menghadapi kehidupan masa dewasa, supaya nantinya dapat hidup mandiri terlepas dari tanggungan orang tuanya. Kemudian yang kedua, para remaja perlu dibantu oleh orang-orang dewasa, khususnya oleh kedua orang tuanya, di dalam mencari identitas diri. Ini bisa dilakukan lewat pendidikan yang islami, dan mereka perlu terus diberi kesempatan untuk mengembangkan bakat dan intelektualnya. Sebab anak remaja yang memperoleh kasih sayang dari orang tuanya dan diberi kebebasan bertindak secara terarah oleh kedua orang tuanya, maka mental mereka akan dapat berkembang baik dan optimal. Sebaliknya, orang tua yang suka melarang dan membatasi kemauan anaknya, maka perkembangan mental mereka bisa mengalami hambatan dan tidak dapat berkembang secara optimal. Dan juga suatu kenyataan bahwa remaja yang tidak memperoleh bimbingan dalam mengembangkan bakat-bakatnya, maka ia tidak akan mencapai hasil yang maksimal dari potensi yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga, pihak kaum remaja sendiri hendaknya jangan terlalu dibuai oleh khayalan yang sering mengimpikan masa dewasa sebagai masa yang indah atau berbagai gambaran yang serba enak dan menyenangkan. Bila hal demikian yang selalu dibayangkan dan terlalu diharapkan oleh remaja, maka kemungkinan besar mereka akan menjadi kecewa bila menghadapi kenyataan yang sebaliknya. Karena itu, sebelum seorang remaja menutup masa remajanya, sebaiknya ia telah mempersiapkan cita-cita apa yang akan ia terapkan dalam kehidupan masa dewasanya nanti. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagai penutup, mari kita simak firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tukallafu nafsun illa wus'aha, la tudara walidatun bi waladiha wa la mawludun lahu bi waladihi. Artinya, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan, mengalami kesengsaraan disebabkan oleh tingkah laku anaknya. Dan janganlah seorang ayah menderita kesengsaraan disebabkan oleh tingkah laku anaknya. Kemudian firman Allah dalam surat Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka.
Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa lazikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Oh